Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita masuk sesi pertama, yaitu peradaban awal masyarakat Tiongkok atau masyarakat Cina. Sebelum kita bicara panjang lebar tentang peradaban awal masyarakat Cina, kita jelaskan dulu dalam bentuk film, yaitu Lembah Sungai Kuning atau Sungai Huanghu. Jadi Sungai Kuning ini terkenal dengan sebutan Sungai Huanghu. Apakah Sungai Kuning ini airnya kuning? Oh, tidak. Dikatakan peradaban Lembah Sungai Kuning itu karena di dalam sungai ini ada plankton yang warnanya kuning, sehingga airnya seolah-olah warnanya kuning, sehingga disebut Lembah Sungai Kuning atau Sungai Huanghu. Lebih jelasnya bagaimana peradaban Lembah Sungai Kuning atau Sungai Huanghu? Mari kita lihat cuplikan peradaban Sungai Kuning. Wilayah negeri Cina terdiri dari pegunungan. Di sebelah utara mengalir Sungai Huangho atau Sungai Kuning. Di sebelah selatan mengalir Sungai Yangtze Kiang. Di lembah Sungai Huangho inilah berkembang kebudayaan Cina kuno. Nama Tiongkok berasal dari kata Chungguo yang berarti negeri tengah. Orang Cina kuno menganggap negerinya berada di tengah-tengah dunia. Penduduknya disebut Chunghua yang berarti penduduk negeri tengah. Dari kata Chungguo berubah menjadi Tiongkok, sedangkan dari kata Chunghua menjadi Tionghoa. Penamaan Sungai Kuning di Cina. Peradaban Lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di Lembah Sungai Kuning, Huangho atau yang sekarang disebut Huanghe. Sungai Huangho disebut Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Quanlun di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara, hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Kehidupan ekonomi. Pada masa dinasti Shang, mata pencarian penduduk Cina kuno sebagai petani. Para petani saat itu sudah menggunakan bajak untuk mengolah tanah. Selain itu, ada juga yang beternak, berburu, dan menangkap ikan. Pada masa dinasti Zhou, kehidupan masyarakat semakin berkembang. Ada yang menjadi pedagang, penenun, pengrajin, penebang kayu, dan buruh. Pada masa dinasti Qin, mata pencaharian utama penduduk adalah petani dan penenun. Kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial masyarakat Cina kuno diatur dalam aturan feodalisme. Kelompok bangsawan berkuasa atas rakyat. Rakyat wajib membayar upeti atau pajak kepada bangsawan. Masyarakat Cina kuno menghormati beberapa kekuatan gaib. Penghormatan itu ditujukan kepada beberapa kekuatan. 1. Dewa langit atau Shangit sebagai dewa tertinggi. 2. Kekuatan alam. 3. Arwah leluhur. Pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masyarakat peradaban Cina kuno terbagi menjadi 2. 1. Sistem pemerintahan feodalisme. 2. Sistem pemerintahan unitaris. Sistem pemerintahan feodalisme. Dalam sistem ini, kedudukan kaisar dianggap sakral karena dianggap sebagai utusan atau anak dari Dewa Langit. Dengan kedudukannya yang sakral tersebut, maka kaisar tidak layak mengurusi politik dan menangani secara langsung urusan kenegaraan. 2. Sistem pemerintahan unitaris. Dalam sistem ini, kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar, sehingga kaisar secara langsung menangani segala urusan politik praktis. Sistem pemerintahan yang lazim digunakan di Cina ketika itu adalah sistem dinasti. Sistem ini menganut pergantian kekuasaan secara turun-temurun. Dinasti-dinasti era Cina kuno. 1. Dinasti Shang. Pemerintahan dinasti Shang dipusatkan di kota Anyang di dekat Sungai Kuning. Kota ini merupakan kota tertua dan terpenting di Cina pada masanya. Corak pemerintahan dinasti Shang dititik beratkan pada bidang militer.
Oleh karena itu, prajuritnya ahli dalam berperang dengan menggunakan kereta berkuda yang disertai busur dan anak panah. Masyarakat pada masa ini memuja dewa bernama Dewa Shakti atau Dewa Langit, dan masyarakatnya percaya bahwa seluruh kehidupan berasal dari Shakti dan pada akhirnya akan kembali kepada Shakti. 2. Dinasti Zhou. Dinasti Zhou didirikan oleh Zhou Wang. Sistem pemerintahannya diatur secara feodalisme dan pemerintahannya terletak di kota Chang'an. Masa pemerintahan dinasti Zhou dapat dikatakan kurang gemilang karena sekitar abad ke-8 sebelum Masehi timbul kekacauan dan perang di mana-mana. Dalam suasana kacau dan perang inilah lahir ahli pikir terkenal yaitu Lao Tzu dengan ajaran Taoisme dan Kangfusi dengan ajarannya yang disebut Konfusianisme. Pada masa ini, raja-raja menyerahkan tugas pemerintahan kepada para bangsawan. Tugas pemerintahan itu meliputi pengurusan pajak, keamanan, dan lain-lain. Sebagai imbalannya, para bangsawan memperoleh sebidang tanah yang disebut pasal. Sistem pasal akhirnya merugikan pemerintah karena sering terjadi kekacauan antara bangsawan maupun pemberontakan. Kemudian dinasti Zhou melemah dan sebagai gantinya adalah berkuasa dinasti Qin. 3. Dinasti Qin. Pada masa inilah untuk pertama kalinya Cina menjadi negara kekuasaan yang terpusat pada kaisar. Sistem feodalisme dihapus beserta dengan sistem pasal. Sebagai gantinya dibentuk provinsi-provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan bertanggung jawab langsung pada kaisar. Raja yang terkenal pada dinasti ini adalah Kaisar Xin Huangdi atau yang dikenal sebagai Kaisar Kuning. Ia sangat memperhatikan kemakmuran rakyat. Dalam bidang perdagangan, raja membuat ukuran timbangan yang seragam. Dia merintis hubungan dagang dengan India. Untuk menahan serangan musuh yang sering masuk ke Cina, salah satunya bangsa Shunnu, maka Xin Huangdi memerintahkan pembangunan tembok besar atau The Great Wall. Tembok besar ini dikerjakan selama kira-kira 18 abad yang selesai pembangunannya pada masa pemerintahan dinasti Ming. 4. Dinasti Han. Raja yang terkenal pada masa dinasti Han adalah Han Huti. Agama Konfusianisme dijadikan sebagai agama negara. Perdagangan dengan negara-negara lain ditingkatkan. Masyarakat pada masa dinasti ini sudah dapat membuat kertas. Bahannya terbuat dari kulit kayu dan kain-kain bekas. 5. Dinasti Tang. Dinasti Tang didirikan oleh Li Shimin yang terkenal dengan nama Kaisar Tang Taishu. Ia memperluas wilayah kekuasaannya seperti ke selatan menguasai Tonkin, Annam, dan Kamboja, ke sebelah barat menguasai Persia dan Laut Kaspia. Di bawah kekuasaan Sang Taishu, dinasti Tang mencapai masa kejayaannya. Pada bidang seni syair dan seni lukis, terdapat seniman-seniman yang terkenal seperti Yi Taipo, Tu Fu, dan Wang Wei. Tindakan-tindakan Kaisar Tang Taishu yang menarik perhatian rakyatnya adalah sebagai berikut. Dikeluarkannya undang-undang yang mengatur pembagian tanah, membuat peraturan-peraturan pajak, dan membagi kerajaan Cina menjadi 10 provinsi. 6. Dinasti Sung. Raja-raja dinasti Sung sangat memperhatikan bidang seni dan ilmu pengetahuan. Kerajinan porselen juga berkembang dengan baik. Tiongkok diserang bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan. Bangsa Mongol berhasil menduduki Tiongkok. Pada abad 14, bangsa Mongol berhasil dikalahkan Tiongkok. Setelah itu, Tiongkok diserang oleh bangsa Manchuria. Yang berikutnya seni sastra dan filsafat. Seni sastra Cina kuno bersumber pada ajaran-ajaran filsafat. Pada masa dinasti Zhou muncul filsuf-filsuf besar seperti Lao Tzu, Konfusi, dan Mingxi. Pengaruh ajaran tersebut menjadikan keadaan pemerintahan yang semula kacau menjadi lebih baik. Lao Tzu mengajarkan agar manusia mengikuti jalan yang ditentukan oleh alam dan menolak kehidupan duniawi.
Menurut ajaran ini, terdapat kekuatan gaib yang mengatur alam. Itulah sedikit cerita tentang peradaban Sungai Kuning ya. Selanjutnya materi ini sampai di sini. Selamat pagi.